Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongengin wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga masuk diberikan rejeki yang melimpah. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita yang akan menghangatkan jiwa dan mengundang air mata. Malam itu, langit Jakarta dipenuhi awan kelabu, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Dewi berjalan cepat melintasi stasiun Manggarai. Tubuhnya yang letih setelah seharian bekerja di kantor membuat langkahnya terasa berat. Dia hanya ingin segera sampai di rumah, menyandarkan kepala di atas bantal empuknya. Namun, suara kecil yang riuh memecah konsentrasinya. Di antara kerumunan orang yang berlalu lalang, seorang gadis kecil dengan pakaian lusuh berdiri memegang setumpuk tisu. Tisu? Kak! Beli tisu? Kak! Suara gadis itu terdengar lemah, hampir tenggelam oleh deru kendaraan dan percakapan orang-orang. Dewi melirik sekilas. Mata gadis kecil itu bersinar meski wajahnya pucat dan tubuhnya kurus. Ia berdiri di sudut trotoar, di dekat lampu jalan yang berkedip lemah, seperti mengisyaratkan betapa rapuhnya hidup yang ia jalani. Anak itu tersenyum kepada setiap orang yang lewat, mencoba menawarkan tisu yang ia jinjing dengan tangan kecilnya. Hati Dewi mencelos. Ia ingin berhenti, ingin mendekat, tetapi pikirannya diliputi dilema. Bagaimana jika ia hanya membuang waktu? Lagi pula, ini bukan pertama kalinya ia melihat gadis itu di sana. Setiap malam, ia melewati tempat yang sama dan mendapati anak kecil itu masih berdiri di sana, menawarkan tisu tanpa lelah. Dewi memalingkan wajahnya, mempercepat langkahnya. Namun, semakin jauh ia berjalan, bayangan gadis kecil itu tidak hilang dari pikirannya. Senyum gadis itu terasa begitu tulus. Namun di baliknya Dewi menangkap sesuatu. Entah rasa sakit, kesedihan, atau kelelahan yang tak terkatakan. Dewi mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu bukan urusannya. Tapi, mengapa hatinya terasa berat meninggalkan anak itu di sana? Di dalam kereta, Dewi menatap keluar jendela. Gemerlap lampu kota Jakarta tidak lagi memberinya rasa nyaman. Ia mencoba mengabaikan perasaan bersalah yang menyelinap di hatinya. Mungkin besok aku akan bertanya padanya, pikir Dewi pelan, meskipun ia tahu itu mungkin hanya alasan untuk menenangkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Dewi kembali melintasi stasiun yang sama. Gadis kecil itu masih di sana, di sudut yang sama, menawarkan tisu. Pakaian yang ia kenakan tampak lebih lusuh daripada sebelumnya. Kali ini, Dewi berhenti sejenak, menatap gadis itu dari kejauhan. Gadis itu terlihat begitu kecil dan rapuh di tengah keramaian orang dewasa yang tak peduli. Beberapa orang bahkan mengabaikannya dengan tatapan dingin. Seolah kehadiran gadis itu hanyalah bagian dari hiruk-pikuk kota yang biasa. Tiba-tiba, Dewi merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Ia merasa marah, bukan pada gadis itu, tapi pada dunia yang membuat anak sekecil itu harus bekerja keras demi bertahan hidup. Dewi mendekat, tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, seseorang menabraknya dari belakang. Dewi tersentak, dan gadis kecil itu menatapnya dengan bingung. Malam berikutnya, Dewi kembali melihat gadis itu. Ia mencoba menyapanya, tetapi kerumunan orang yang berjalan begitu padat, membuat Dewi kehilangan jejak gadis kecil itu. Ia berdiri di sudut trotoar, mencoba mencarinya, tetapi gadis itu sudah tidak terlihat lagi. Rasa sesal memenuhi hati Dewi. Ia sadar, ada sesuatu yang harus ia lakukan. Namun, apa? Di perjalanan pulang, Dewi tidak bisa berhenti memikirkan mata gadis kecil itu. Mata yang penuh semangat, tetapi menyimpan luka yang begitu dalam. Anak itu seperti menggenggam dunia dengan sisa-sisa kekuatannya, tetapi dunia seolah tidak peduli. Dewi menghela napas panjang. Dalam kesunyian malam, ia bertanya-tanya, apa yang membuat seorang gadis kecil tetap bertahan dengan senyum tulus meskipun kehidupannya begitu berat? Tidak ada jawaban yang datang, tetapi Dewi tahu satu hal. Ini bukan akhir dari pertemuan mereka.
Gadis kecil itu telah meninggalkan jejak di hati Dewi, dan tanpa sadar, Dewi mulai berjanji dalam hatinya bahwa ia akan melakukan sesuatu, apapun itu, untuk membalas senyum gadis kecil itu. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah, berbeda dari malam sebelumnya yang suram. Namun, suasana hati Dewi tetap diliputi kebimbangan. Ia terus memikirkan gadis kecil yang ia lihat di stasiun Manggarai. Apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia mendekati anak itu dan bertanya? Pikiran-pikiran itu berkecamuk sepanjang hari, bahkan mengganggu konsentrasinya di tempat kerja. Saat malam tiba, Dewi kembali melintasi jalan yang sama. Namun kali ini, perasaannya lebih berat dari biasanya. Langkahnya melambat saat ia mendekati tempat di mana ia biasanya melihat gadis kecil itu berdiri. Benar saja, Lina, gadis kecil itu, masih berada di sana, menawarkan tisu kepada setiap orang yang lewat. Dewi berhenti di pinggir trotoar, memperhatikan Lina dari kejauhan. Ia ingin mendekat, tetapi entah mengapa, kakinya terasa berat. Dalam keheningan itu, Dewi mendengar teriakan dari belakang. Sebuah sepeda motor melaju kencang tanpa memperhatikan jalan. Dewi hanya sempat menoleh sebelum tubuhnya terpental ke trotoar. Dunia tiba-tiba terasa hening. Orang-orang di sekitar stasiun terhenti sejenak. Beberapa melirik ke arah Dewi yang tergeletak di trotoar, tetapi kebanyakan dari mereka hanya melanjutkan langkah, terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Tubuh Dewi terasa berat dan sulit digerakkan. Darah mengalir di pelipisnya, dan pandangannya mulai kabur. Tiba-tiba, dari sudut matanya, Dewi melihat bayangan kecil berlari ke arahnya. Itu Lina. Gadis kecil itu berjongkok di samping Dewi dengan wajah panik. "Ibu, bangun. Ibu nggak apa-apa?" Suara Lina terdengar bergetar. Tangannya yang kecil dengan cekatan mengusap darah di dahi Dewi, menggunakan sehelai tisu yang ia bawa. "Mbak, saya panggil bantuan ya," teriak Lina kepada orang-orang di sekitar, namun tak ada yang merespons. Gadis kecil itu tidak menyerah. Dengan langkah kecilnya, ia berlari ke pos keamanan di dekat stasiun, meminta bantuan seorang petugas. Lina kembali ke sisi Dewi, menggenggam tangan wanita itu erat-erat. Dalam rasa sakitnya, Dewi memperhatikan Lina. Wajah kecil itu begitu dekat, dengan mata yang penuh kekhawatiran. Di tengah kebingungan dan rasa sakit, Dewi merasa ada sesuatu yang menghangatkan hatinya. Anak ini, yang bahkan tidak mengenalnya, telah menjadi satu-satunya orang yang peduli di tengah keramaian Jakarta yang dingin. Beberapa menit kemudian, petugas keamanan datang membawa tandu darurat. Lina membantu mengarahkan mereka untuk membawa Dewi ke tempat yang aman. Sepanjang perjalanan, Lina tetap berada di sisi Dewi, menenangkan wanita itu dengan suara lembutnya. "Ibu nggak apa-apa kok. Aku di sini," kata Lina dengan senyuman kecil yang menenangkan. Ketika ambulans tiba, petugas medis meminta Lina untuk tidak ikut naik. "Adik nggak bisa ikut. Nanti ibu ini dirawat di rumah sakit," kata seorang perawat. Lina hanya mengangguk. Tetapi sebelum pergi, ia menatap Dewi dengan penuh harap. "Ibu harus sembuh ya," ucapnya lirih. Dewi tidak mampu berkata apa-apa. Pandangannya kabur, tetapi ia dapat melihat senyum Lina yang sederhana dan tulus. Senyum itu adalah hal terakhir yang ia ingat sebelum semuanya menjadi gelap. Beberapa jam kemudian, Dewi terbangun di rumah sakit. Kepalanya terasa berat, tetapi rasa sakit di tubuhnya tidak seberapa dibandingkan rasa hampa yang ia rasakan. Ia menoleh ke sekeliling, berharap menemukan Lina. Tetapi gadis kecil itu tidak ada. Rasa hangat yang tadi ia rasakan perlahan berubah menjadi kesedihan. Di saat dunia meninggalkannya, seorang gadis kecil menjadi cahaya yang menyelamatkan hidupnya. Dewi berjanji dalam hati, jika ia kembali bertemu gadis itu, ia tidak akan menyia-nyiakannya lagi. Gadis kecil itu telah memberinya lebih dari sekadar pertolongan. Ia memberinya harapan bahwa kebaikan masih ada, meski di tempat yang paling gelap sekalipun.
Hari-hari berlalu setelah kejadian itu, tetapi Lina tak pernah hilang dari pikiran Dewi. Setiap kali ia memandang bekas luka di pelipisnya, Dewi teringat wajah kecil yang tersenyum penuh ketulusan, meski berada dalam situasi yang penuh tekanan. Di benaknya, Lina bukan sekadar gadis kecil biasa. Ia adalah sebuah simbol dari harapan dan keberanian di tengah dunia yang tampak begitu kejam. Dewi mulai rutin kembali ke stasiun Manggarai setiap malam setelah pulang kerja, berharap bisa bertemu Lina lagi. Ia berdiri di sudut yang sama, menunggu gadis kecil itu muncul dengan tisu-tisu di tangannya. Namun, malam demi malam berlalu tanpa tanda-tanda Lina. Trotoar itu terasa lebih sepi, lebih dingin, seolah kehilangan sebuah kehangatan yang pernah ada. Dewi merasa frustrasi. Ia bertanya-tanya apakah Lina sudah pindah ke tempat lain, atau mungkin hal buruk telah menimpanya. Pikiran itu menghantui Dewi, membuatnya sulit tidur. Dalam hatinya, Dewi tahu bahwa ia memiliki utang budi kepada Lina. Tetapi bagaimana ia bisa membalasnya jika ia bahkan tidak tahu di mana Lina berada? Pada malam yang keempat, Dewi memutuskan untuk lebih aktif mencari. Ia mulai bertanya kepada pedagang kecil dan petugas keamanan di sekitar stasiun. Apakah Anda pernah melihat seorang anak kecil yang suka menjual tisu di sini? Badannya kecil, rambutnya acak-acakan, tanya Dewi dengan nada penuh harap. Beberapa orang hanya menggelengkan kepala, sementara yang lain memberikan jawaban yang tidak jelas. Salah seorang pedagang berkata, "Ah, banyak anak kecil jualan tisu di sini, Mbak. Tapi mereka kadang pindah-pindah." Jawaban itu semakin membuat Dewi putus asa. Malam itu, ketika ia hampir menyerah, Dewi melihat seorang gadis kecil dengan rambut yang mirip Lina berjalan cepat ke arah permukiman kumuh di dekat rel kereta. Tanpa pikir panjang, Dewi mengikuti dari kejauhan, memastikan itu benar Lina. Langkahnya semakin cepat ketika ia mendekati gang sempit yang dipenuhi rumah-rumah reyot. Ketika sampai di depan sebuah rumah kecil yang dindingnya hanya terbuat dari papan kayu, Dewi mendengar suara keras dari dalam. "Kenapa jualanmu nggak habis lagi? Dasar anak nggak berguna." Suara perempuan itu terdengar penuh amarah. Dewi bersembunyi di balik dinding, hatinya mencelos ketika ia melihat Lina keluar dari rumah dengan wajah tertunduk. Di lengannya ada bekas memar yang tampak baru. Lina berjalan keluar tanpa suara, membawa beberapa bungkus tisu di tangannya. Dewi merasa matanya panas, air mata mulai mengalir tanpa ia sadari. Ketika Lina sudah cukup jauh, Dewi keluar dari tempat persembunyiannya. Ia menatap pintu rumah itu dengan perasaan marah bercampur sedih. Ia ingin masuk dan membela Lina, tetapi ia tahu itu bukan langkah yang bijak. Dewi merasa tubuhnya gemetar oleh rasa bersalah. Bagaimana mungkin Lina, yang begitu tulus dan baik hati, harus hidup dalam kekerasan seperti itu? Keesokan harinya, Dewi kembali mencari Lina. Ia pergi ke lampu merah di dekat mal besar, tempat banyak anak kecil biasanya berjualan tisu. Harapannya mulai memudar ketika ia tidak menemukan Lina di sana. Namun, tiba-tiba ia melihat sosok kecil itu berdiri di sudut jalan, menawarkan tisu kepada orang-orang yang sedang menunggu lampu hijau. Hati Dewi berdegup kencang. Ia bergegas mendekati Lina, tetapi kali ini dengan rencana yang berbeda. "Lina," panggil Dewi dengan suara lembut. Lina menoleh, wajahnya terkejut tetapi penuh senyum. "Ibu, kok ada di sini?" Lina bertanya polos, senyum kecil terlukis di wajah lusuhnya. Dewi tidak bisa menahan diri. Ia menggenggam tangan Lina dengan lembut, lalu berkata, "Nak, hari ini ibu mau traktir kamu makan. Boleh, ya?" Lina sempat ragu, tetapi tatapan hangat Dewi membuatnya akhirnya mengangguk. Saat berjalan bersama Lina ke sebuah restoran kecil di dekat sana, Dewi merasa tekadnya semakin kuat. Gadis kecil ini, yang telah menyelamatkan hidupnya, tidak boleh terus hidup dalam penderitaan. Dewi tahu, apapun yang terjadi, ia akan melakukan sesuatu untuk mengubah hidup Lina menjadi lebih baik.
Malam itu, di sebuah restoran kecil di dekat lampu merah, Dewi dan Lina duduk berhadapan. Lina tampak canggung, seperti tidak terbiasa berada di tempat yang bersih dan nyaman. Sesekali ia melirik sekeliling dengan gugup, takut ada orang yang mengenalnya. "Makan yang banyak, Nak," ujar Dewi sambil tersenyum. Ia mendorong piring berisi nasi goreng ke arah Lina. "Ini buat kamu." Lina mengangguk pelan, lalu mulai makan dengan gerakan lambat, seperti mencoba menahan diri agar tidak terlihat terlalu lapar. Namun, mata Dewi menangkap hal lain, rasa lelah yang begitu dalam di wajah gadis kecil itu, seolah-olah hidup telah menggerogoti keceriaannya yang seharusnya masih murni. "Lina," Dewi memulai percakapan setelah beberapa saat. "Kenapa kamu jualan tisu? Kamu nggak sekolah?" Lina menghentikan sendoknya di tengah jalan, menatap piringnya sejenak sebelum menjawab. "Aku nggak boleh sekolah, Bu. Mama bilang aku harus bantu cari uang." Suaranya kecil, nyaris tak terdengar, tetapi kata-katanya menghantam hati Dewi seperti gelombang besar. "Kalau kamu nggak jualan, apa yang terjadi?" Dewi bertanya hati-hati. Lina menunduk lebih dalam, menggenggam sendoknya erat-erat. "Mama marah. Kadang, Mama mukul aku." Kalimat itu terucap begitu saja, tetapi nadanya penuh dengan kepasrahan. Seolah-olah kekerasan itu sudah menjadi bagian dari hidupnya yang tak terhindarkan. Dewi merasakan air matanya hampir tumpah, tetapi ia menahan diri. Ia tidak ingin Lina melihatnya rapuh. "Kenapa kamu nggak cerita sama orang lain? Pasti ada yang bisa bantu." Lina menggeleng cepat. "Mama bilang, kalau aku cerita ke orang lain, aku nggak boleh pulang. Aku takut, Bu. Aku cuma punya Mama." Kata-kata itu membuat dada Dewi terasa sesak. Gadis kecil ini, meskipun hidupnya penuh kekerasan, tetap berusaha setia kepada satu-satunya orang yang ia sebut keluarganya. Setelah makan, Dewi dan Lina berjalan bersama menuju trotoar. Lina tampak lebih santai, tetapi senyum kecil di wajahnya tidak bisa menyembunyikan luka yang tersimpan dalam hati. Saat mereka sampai di dekat lampu merah, Lina tiba-tiba berhenti. "Aku harus balik, Bu. Kalau Mama tahu aku nggak jualan, aku bisa dimarahin lagi." Dewi ingin menahan Lina lebih lama, ingin membawanya pergi dari kehidupan keras yang ia jalani. Namun, ia tahu itu bukan langkah yang mudah. "Besok kita ketemu lagi di sini, ya? Aku mau traktir kamu makan lagi," kata Dewi dengan nada lembut. Lina mengangguk, tetapi sebelum pergi, ia berkata sesuatu yang membuat Dewi tertegun. "Makasih, Bu. Ibu baik sekali. Kalau semua orang kayak Ibu, dunia pasti nggak sejahat ini." Lalu, gadis kecil itu melangkah pergi, membawa tisu-tisu di tangannya, kembali ke realitas kelam yang telah menjadi hidupnya. Malam itu, Dewi tidak bisa tidur. Wajah Lina terus terbayang di benaknya. Gadis itu memiliki begitu banyak luka, tetapi tetap mampu tersenyum. Dewi tahu, senyum itu adalah senjata terakhir Lina untuk bertahan. Ia harus melakukan sesuatu. Tidak mungkin ia membiarkan Lina terus hidup seperti ini. Keesokan harinya, Dewi mendatangi Yayasan Perlindungan Anak untuk mencari bantuan. Ia menceritakan tentang Lina, kekerasan yang dialaminya, dan keinginannya untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Namun, prosesnya tidak semudah yang ia bayangkan. Ada birokrasi yang harus dilewati, dan Dewi diberitahu bahwa intervensi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak membahayakan Lina. Dewi merasa waktu berjalan terlalu lambat. Ia tidak sabar menunggu hasil dari laporan itu. Setiap malam, ia kembali ke lampu merah untuk memastikan Lina baik-baik saja. Namun, suatu malam, Lina tidak terlihat di sana. Dewi panik. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Apakah Lina baik-baik saja? Apakah ibunya melakukan sesuatu yang buruk padanya? Dewi berjalan menyusuri trotoar,
mencari Lina di antara anak-anak kecil lainnya yang berjualan. Tapi Lina tidak ada di sana. Hatinya terasa hampa, seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ia bertekad, apapun yang terjadi, ia akan menemukan Lina dan mengubah hidup gadis kecil itu untuk selamanya. Hari itu, langit Jakarta dipenuhi awan mendung, seakan mencerminkan suasana hati Dewi yang gelisah. Setelah malam sebelumnya Lina tidak terlihat di lampu merah, Dewi tidak bisa berhenti memikirkan gadis kecil itu. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sebuah firasat buruk yang membuat dadanya terasa berat. Dewi memutuskan bahwa ia tidak bisa hanya menunggu. Hari ini, ia harus bertindak. Dewi memulai pencariannya di sekitar pemukiman kumuh yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Ia menyusuri ganggang sempit yang dipenuhi aroma pengap, melewati rumah-rumah kecil dengan dinding kayu yang reot. Ia bertanya kepada beberapa orang yang tinggal di sana, menggambarkan Lina sebaik mungkin. Namun, sebagian besar dari mereka hanya menggeleng atau menghindari pertanyaannya. Ada banyak anak kecil jualan tisu di sini, Mbak, jawab seorang ibu tua dengan nada datar. Dewi menghela napas panjang, frustrasi karena tidak mendapatkan jawaban yang ia butuhkan. Tapi ia tidak menyerah. Firasatnya terlalu kuat untuk diabaikan. Akhirnya, di salah satu gang yang lebih terpencil, Dewi melihat seorang anak kecil yang tampak seperti Lina. Ia berdiri di depan sebuah rumah, tubuhnya tampak gemetar, sementara seorang wanita berteriak di depannya. Dewi mendekat perlahan, mendengar potongan kalimat yang membuat hatinya mencelos. "Kamu tuh bikin malu. Dagangan gak pernah habis," bentak wanita itu, sambil melayangkan tamparan ke pipi Lina. Lina hanya berdiri diam, matanya berkaca-kaca tetapi tidak menangis. Ia hanya memeluk setumpuk tisu di dadanya, seolah itu satu-satunya perlindungan yang ia miliki. Dewi tidak bisa lagi menahan dirinya. "Maaf, Bu, apa yang Anda lakukan?" Dewi berkata dengan nada tegas, melangkah maju. Wanita itu, yang ternyata adalah Ibu Lina, menoleh dengan tatapan penuh amarah. "Apa urusan Anda? Ini anak saya," bentaknya. "Anak Anda, tapi itu bukan alasan untuk memukulnya," balas Dewi dengan suara bergetar. Hatinya terbakar melihat Lina berdiri dalam ketakutan. Wajah kecilnya memerah karena tamparan itu. Wanita itu mendekati Dewi dengan langkah agresif. "Anda pikir Anda siapa? Mau ngatur saya?" katanya sambil menunjuk wajah Dewi. Dewi menatapnya tajam. Tetapi ia sadar bahwa berkonfrontasi langsung seperti ini hanya akan memperburuk situasi. Dewi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Lina menatap Dewi dengan mata penuh harapan, tetapi ia tidak berani bergerak. Dewi ingin sekali membawa Lina pergi saat itu juga, tetapi ia tahu tindakan itu bisa berakibat buruk. "Saya hanya ingin membantu," kata Dewi akhirnya, mencoba meredakan situasi. "Jika Anda butuh bantuan untuk menjaga Lina, saya bisa." "Apa Anda pikir saya nggak mampu mengurus anak saya sendiri?" potong wanita itu, lalu mengusir Dewi dengan kasar. Dewi tidak punya pilihan selain mundur. Tapi ia tahu ini belum selesai. Ia tidak akan meninggalkan Lina dalam situasi seperti ini. Setelah meninggalkan pemukiman itu, Dewi langsung menghubungi Yayasan Perlindungan Anak yang sebelumnya ia datangi. Ia menceritakan apa yang baru saja ia saksikan, memastikan mereka tahu betapa mendesaknya situasi Lina. "Kami akan segera menindaklanjuti, Bu Dewi," kata seorang petugas dengan nada serius. Namun, waktu terasa berjalan lambat bagi Dewi. Ia kembali setiap malam ke lampu merah di dekat mal besar, berharap Lina akan muncul. Malam-malam berlalu, tetapi Lina tetap tidak terlihat. Kekhawatiran Dewi semakin memuncak. Ia bahkan bermimpi buruk tentang Lina, terbangun dengan keringat dingin dan rasa bersalah yang tak terhingga. Akhirnya, pada malam kelima, Dewi melihat Lina di trotoar, duduk sendirian dengan tubuh lemah. Wajah kecil itu tampak pucat,
dan ada memar baru di lengannya. Dewi langsung menghampirinya. "Lina," panggil Dewi dengan lembut, berlutut di depan gadis kecil itu. "Kamu nggak apa-apa?" Lina mengangguk pelan, tetapi air matanya mulai mengalir. "Aku capek, Bu," katanya dengan suara bergetar. "Aku nggak kuat lagi." Kalimat itu membuat hati Dewi hancur. Ia menggenggam tangan Lina erat-erat, berusaha menahan air mata yang juga mulai menggenang di matanya. "Nak, kamu nggak sendirian," kata Dewi akhirnya. "Ibu di sini untuk kamu. Dan aku janji, aku akan bawa kamu keluar dari semua ini." Lina hanya memandang Dewi dengan mata penuh kepercayaan. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli. Malam itu, Dewi membawa Lina ke sebuah tempat makan kecil di dekat stasiun. Gadis kecil itu terlihat kelelahan, tetapi ada secercah harapan di matanya yang sayu. Di sepanjang perjalanan, Lina terus memeluk tisu-tisu yang ia bawa, seolah takut jika ia kehilangan dagangannya. Dewi, yang berjalan di sampingnya, merasa hatinya semakin teriris. Ia tahu, Lina sudah terlalu terbiasa hidup dalam tekanan dan ketakutan. Saat mereka duduk, Dewi memesan makanan untuk Lina. Ketika makanan itu datang, Lina menatapnya dengan ragu. "Ini semua buat aku, Bu?" tanyanya pelan, seolah tidak percaya bahwa ia bisa makan dengan bebas tanpa diusik. Dewi tersenyum dan mengangguk. "Iya, Nak, makanlah yang banyak. Kamu butuh tenaga." Lina mulai makan perlahan. Di tengah suapan, ia memandang Dewi dan bertanya dengan polos, "Kenapa ibu baik sama aku?" Pertanyaan itu membuat Dewi terdiam sesaat. Ia tidak tahu bagaimana menjawabnya tanpa meneteskan air mata. "Karena kamu anak yang baik, Lina. Kamu pantas mendapatkan lebih dari apa yang kamu alami sekarang," jawab Dewi dengan lembut. Setelah selesai makan, Dewi mengantar Lina ke tempat aman, sebuah panti asuhan yang bekerja sama dengan Yayasan Perlindungan Anak. Petugas panti menyambut Lina dengan ramah, tetapi gadis kecil itu tetap terlihat bingung. "Aku harus jualan, Bu? Kalau enggak, Mama marah," ucap Lina dengan suara lirih, seperti merasa bersalah. Dewi memeluk Lina erat-erat, mencoba menenangkannya. "Kamu nggak perlu takut lagi. Mulai sekarang, Ibu akan bantu kamu." Malam itu, Dewi kembali ke rumah dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi, ia lega Lina akhirnya berada di tempat yang lebih aman. Namun, ia juga merasa ada perjalanan panjang di depan mereka. Ia tahu, menyelamatkan Lina dari masa lalunya bukanlah tugas yang mudah. Tapi, Dewi bertekad untuk tidak menyerah. Di panti asuhan, Lina mulai menjalani hari-harinya dengan perlahan. Ia masih terlihat canggung, tetapi senyum kecil mulai kembali menghiasi wajahnya. Setiap minggu, Dewi datang menjenguk, membawa makanan, mainan, dan buku-buku untuk Lina. Hubungan mereka semakin erat, hingga akhirnya Dewi memutuskan satu hal. Ia ingin mengadopsi Lina, memberikan gadis kecil itu kehidupan yang lebih baik. Hari-hari berlalu, dan Dewi semakin yakin bahwa Lina adalah bagian dari hidupnya yang tidak bisa ia lepaskan. Setiap kunjungan ke panti asuhan menjadi momen yang penuh haru. Lina, yang awalnya canggung, kini mulai menyambut Dewi dengan senyuman hangat. Tetapi di balik senyum itu, Dewi tahu ada luka yang masih tertanam dalam. Suatu sore, ketika mereka duduk bersama di taman panti, Lina bertanya dengan suara pelan, "Bu, kenapa aku nggak bisa tinggal sama Mama lagi?" Pertanyaan itu membuat Dewi terdiam. Ia memandang wajah kecil Lina yang polos, lalu menarik napas panjang sebelum menjawab, "Karena Ibu ingin kamu bahagia, Nak. Ibu ingin kamu hidup tanpa takut, tanpa merasa sendirian." Mata Lina berkaca-kaca, tetapi ia tidak menangis. Ia hanya mengangguk pelan, seolah mencoba menerima kenyataan yang sulit itu. Dewi tidak bisa menahan diri lagi. Ia memeluk Lina erat-erat. "Mulai sekarang,
Kamu nggak sendirian. Kamu punya ibu, dan aku akan selalu ada untuk kamu, bisiknya. Lina membalas pelukan itu dengan genggaman kecil di punggung Dewi, seolah ia akhirnya menemukan tempat yang benar-benar aman. Namun, proses untuk mengadopsi Lina tidaklah mudah. Dewi menghadapi berbagai hambatan birokrasi, ditambah tekanan dari pihak ibu kandung Lina yang menolak menyerahkan hak asuh. Wanita itu, yang sebelumnya acuh, tiba-tiba datang ke panti asuhan, menuntut agar Lina dikembalikan. Lina, yang melihat ibunya datang, hanya bersembunyi di belakang Dewi. Tubuhnya gemetar ketakutan. "Mama nggak akan pukul aku lagi, kan?" tanya Lina dengan suara lirih, sambil mencengkeram tangan Dewi. Pertanyaan itu menjadi pukulan telak bagi Dewi, yang semakin yakin bahwa Lina tidak boleh kembali ke kehidupan lamanya. Dewi berjuang keras, mengumpulkan bukti kekerasan yang dialami Lina dengan bantuan Yayasan Perlindungan Anak. Prosesnya panjang dan melelahkan, tetapi Dewi tidak mundur. Akhirnya, setelah berbulan-bulan penuh perjuangan, keputusan hukum berpihak kepada Dewi. Lina secara resmi menjadi bagian dari keluarganya. Hari itu, Dewi menggandeng tangan Lina keluar dari ruang sidang dengan hati yang penuh rasa syukur. Lina memandang Dewi dengan mata berbinar, lalu berkata, "Ibu, aku boleh panggil ibu, Mama, sekarang." Dewi tersenyum sambil mengangguk, dan air mata bahagia mengalir di pipinya.